Namo Buddhaya. Nama saya Hendy Gunawan, MPM 2042112, kelas 1 BUMQ. Saya akan menceritakan kisah hidup Sang Buddha secara singkat. Siddhartha Gautama atau Buddha lahir sekitar abad 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya Raja Siddhartha adalah seorang kepala suku klan Saka. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para ulama telah meramal bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi pertapa apabila melihat orang sakit, orang tua yang meninggal, dan seorang pertapa karena ia termasuk ke dalam bangsa kakaknya. Maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi pertapa dan tidak merusak kata sang ayah. Untuk mencegah menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya, dilindungi dari di dunia luar, diajar oleh para dharma, serta dilatih dalam bidang panata kelahiran berpedulu, berenang atau lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menarikkan untuk keluar dari dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat, di jalanan Kapilavastu di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana: seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkan untuk pengalaman secara ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu sebagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang betapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari kekuatan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang petapa, dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahami sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Simak juga mengenai sejarah patung Buddha tidur, sejarah Candi Sewu, sejarah kerajaan Mata kuno yang berkaitan dengan penyebaran agama Buddha di Indonesia zaman lampau, kehidupan pertapa dan pencerahan. Selama 6 tahun berikut, Siddhartha menjalani kehidupan pertapa dan mengambil sebagai dalam prakteknya. Belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran sebagai guru spiritual yang membimbing, yaitu Karma dan ya. Kemunculan Sang Buddha. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan membangun sampai kebenaran yang dicarinya datang, dan bermeditasi sampai matahari tidak terbit keesokan harinya. Penyebaran ajaran Buddha. Sejarah bahwa Gautama kemudian mendapatkan gelar setelah mencapai pencernaan sempurna. Antara lain Buddha Gautama, Sakyamuni, Taya,
telah datang. Ia yang telah pergi, ya, yang Maha Tahu. Selama 65 tahun kemudian Sang Buddha Gautama menyebarkan Dharma dengan kelemah-kelenaan kepada umat Buddha lainnya, menyebarkan dengan cinta dan kasih sayang sehingga umurnya 80 tahun dan menyadari bahwa 3 bulan setelahnya ia akan mencapai perimbanan atau paringi, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditetapkan di kubah berbentuk stapa yang merupakan bentuk umat umum dalam agama Buddha dan disebarkan dalam banyak lokasi termasuk Cina, Sri Lanka selama 2500 tahun. Kemudian ajaran Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia, terus menarik banyak pengikut dan merupakan salah satu agama yang tumbuh dalam cepat, walaupun banyak yang tidak menganggap sebagai agama namun sebagai ajaran hidup atau filosofi. Sekian dari video saya. Namo Buddhaya.